Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Sigit Nur Hadi, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam pengajuan sertifikasi dosen, khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai pembuka, pada kesempatan ini mata kuliah yang akan saya ambil contoh untuk pembelajaran, video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya tentang penyelesaian sengketa dalam sengketa pilkada, yang juga merupakan salah satu materi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada intinya adalah mata kuliah pada pembahasan kali ini adalah sengketa tentang hukum acara sengketa pilkada, membahas tentang prosedur, tahapan, dan berbagai aspek formil maupun material dalam penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Mata kuliah ini, mata kuliah hukum acara konstitusi, itu terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment, dalam pembelajaran, baik pembelajaran di kelas secara langsung melalui tatap muka maupun pembelajaran melalui Zoom atau pembelajaran secara daring. Izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pilkada merupakan bagian dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khusus membahas tentang penanganan penyelesaian sengketa pilkada. Sebagaimana kita ketahui, pilkada sebagai implementasi dari hak demokrasi yang dianut di Indonesia, pada sisi lain seringkali diwarnai dengan ketidakpuasan para pihak, para pasangan calon yang kalah, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, lulusan UNUSIA diharapkan mampu menjadi profesional yang dapat menangani, memberikan solusi dalam hal terjadi sengketa-sengketa pilkada di seluruh Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika ketatanegaraan serta penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, menganalisis serta mengembangkan solusi yang tepat dan menentukan strategi yang efisien dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. CPL Prodi Ilmu Hukum dalam mata kuliah ini berkaitan dengan sikap, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mengintegrasi prinsip-prinsip etika hukum dan profesi. Dalam pengetahuan, diharapkan mahasiswa menguasai konsep-konsep hukum di Indonesia serta memahami ruang lingkup, syarat, prosedur, dan tahapan dalam mengajukan permohonan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa mampu menganalisa secara tepat permasalahan dalam bidang hukum acara pilkada berdasarkan teori, konsep, aturan hukum yang berlaku, serta mampu memformulasi penyelesaian sengketa secara prosedural. PPMK pada mata kuliah ini, 1. Diharapkan mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi proses dan penanganan sengketa perselisihan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa permohonan yang sah dan sesuai menurut hukum dalam pengajuan perkara perselesaian di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga,
mahasiswa mampu mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengajuan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Antara lain, misalnya tentang legal standing para pihak dalam pengajuan permohonan. Yang kedua, tentang objektum litis, objek permohonan yang betul menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta alasan-alasan pengajuan, argumentasi yang pas, yang tepat, sesuai dengan hukum dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, referensi utamanya berkaitan dengan sengketa pilkada adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pilkada. Ini merupakan buku yang saya karang ya oleh Sigit Nur Haji Nugraha yang khusus membahas tentang hukum acara sengketa pilkada. Buku ini diterbitkan oleh Unusia Pers dan dengan kata sambutan dari Pak Dr. Wahiduddin Adam, yaitu mantan Hakim Konstitusi pada tahun 2004 sampai 2024. Yang kedua, buku dari Heru Widodo. Pak Heru Widodo juga praktisi yang berpengalaman dalam penanganan sengketa pilkada, sehingga buku ini layak untuk dijadikan referensi. Yang ketiga, buku dari Profesor Andi Muhammad Asrun. Beliau juga akademisi, juga praktisi, sehingga menurut kami buku ini layak untuk menjadi referensi dalam mata kuliah ini. Buku-buku penunjang yang lain ya, ada misalnya tentang sengketa dinamika sengketa hukum administrasi di pemilu kada, terus tentang politik hukum pemilu dan jurisprudensi ya, jurisprudensi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ini penting berkaitan dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, aturan-aturan atau peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan yang mengatur hukum acara, antara lain Mahkamah Konstitusi biasanya menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara. Itu referensi yang digunakan. Selain itu, apabila kemudian mahasiswa mau menggunakan jurnal, itu juga sangat kami dorong. Salah satunya adalah tulisan saya, yaitu tentang pengajuan permohonan yang salah objek atau error in objecto pada jurnal Adaulah di UIN Surabaya. Selanjutnya mengenai penilaian mata kuliah ini. Mata kuliah ini setidaknya ada 5 variabel dalam penilaian. Yang satu adalah pertama berkaitan dengan absensi atau kehadiran, yaitu 10%. Yang kedua ada tugas, yaitu 15%. Yang ketiga variabel keaktifan, yaitu 15%. Dan keempat UTS 30% serta UAS itu 30%. Metode yang digunakan adalah discovery learning ya, secara umum. Satu, discovery learning. Kedua, case study, problem based learning, serta presentasi. Pada video kali ini nanti kita juga akan menggunakan metode case study tentang sengketa pilkada yang nanti harus diselesaikan oleh mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya tentang hukum acara penyelesaian sengketa pilkada sebagaimana yang sudah kami terangkan, kami deskripsikan tersebut di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran. Jadi kita kuliah kali ini pada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita akan membahas tentang hukum acara penyelesaian sengketa khusus mengenai
hukum acara sengketa pilkada. Oke, nah, pilkada itu kan sebenarnya bagus ya, maksudnya pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat, betul ya. Tapi ada jadi masalah seringkali ya, ketika pilkada kalah, kemudian tidak puas, karena tidak puas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang akan jadi pokok bahasan. Nanti kita juga akan usahakan akan ada studi kasus tentang pembahasan hukum acara agar mahasiswa lebih paham. Oke, nah sebelum dimulai ya, sebaiknya kita berdoa semoga perkuliahan kali ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kaitannya dengan presensi kali ini, presensi pada mata kuliah ini nanti akan dilaksanakan melalui Siana seperti biasanya. Kita mulai dengan sengketa pilkada. Sengketa pilkada itu diatur, ya ini ketentuan yang terbaru. Ketentuan yang terbaru itu diatur di PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Bentuknya ini sudah ada di lampiran ketentuan itu sudah ada. Nih. Jadi pertama namanya pilkada ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu pertama harus ada identitas pemohon. Ya. Sebenarnya nanti pemohon maupun termohonnya gitu. Pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa pilkada. Jadi kalau ada pasangan calon, misalnya ada 2, berarti yang kalah itu sebagai pemohon. Kalau ada 3 atau lebih dari 2, berarti yang menang itu menjadi pihak terkait, yang kalah baik 2, 3 atau 4 itu dia menjadi pemohon, punya hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, nah nanti harus dijelaskan identitas para pihaknya, jadi siapa namanya, harus kedua-duanya ya. Jadi misalnya gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, terus kemudian wali kota dengan wakil wali kota. Terus termohonnya siapa? Termohonnya siapa? Pasti siapa? Bukan. Termohonnya adalah siapa? Komisi Pemilihan Umum. Gitu ya. Pihak Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan, menyelenggarakan. Jadi kalau misalnya pelaksanaan pilkadanya di DKI Jakarta, berarti dia adalah Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kalau misalnya kabupaten mana? Misalnya Kabupaten Bogor, berarti yang jadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Begitu terusnya. Oke. Nah, selanjutnya harus ada 3 formalitas, ada 3 formalitas ya. Ada formalitas tertentu yang harus dipenuhi. 1, harus menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa itu parameternya? Ada yang tahu? Harus menjelaskan bahwa sengketa ini adalah sengketa pilkada yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Begitu. Yang kedua adalah kedudukan pemohon atau kita nyebutnya sebagai legal standing. Betul. Legal standing. Jadi pemohon ini harus punya kualitas sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Apa parameternya? Sebagai pemohon, yaitu dia dinyatakan sebagai pasangan calon dalam pilkada. Itu jadi kalau dia belum pernah dinyatakan sebagai peserta pilkada, maka dia tidak punya legal standing. Oke. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga. Tenggang waktu. Ya, tenggang waktu. Pengajuan permohonan dilakukan 3 kali 24 jam. Ya. Maka harus dipastikan bahwa gugatan itu diajukan pada tenggang waktu yang ditentukan. Di luar tenggang waktu itu, maka dianggap dia sudah daluarsa. Betul. Oke. Nah, barulah kemudian ya kita menyebut pokok permohonan. Oke, masih ingat strukturnya? Struktur permohonan pada umumnya 1, ya. Misalnya 1 harus ada apa? Tanggalnya, tanggal, tempat dan tanggal, ya. Yang kedua harus kepada yang terhormat.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan kompetensi absolut. Kompetensi absolut. Ada nggak kompetensi relatif di sini? Nggak ada, karena wilayah hukum Mahkamah Konstitusi itu seluruh Indonesia. Oke? Nah, jadi ada kompetensi absolut. Nah, barulah yang tadi ya tentang identitas. Ya, tadi kita sudah bahas tentang identitas. Terus yang pertama tadi setelah identitas itu adalah tadi kewenangan. Terus ada legal standing, tenggang waktu. Terus pokok perkara. Bagian ini disebut dengan apa? Sebelum petitum? Posita. Betul. Posita atau fundamentum petendi. Oke, barulah kemudian pokok perkara itu intinya adalah misalnya dia menjadi dasar atau alasan atau argumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan. Mengapa kok pemohon ini merasa dirugikan? Karena misalnya satu apa biasanya adanya kecurangan yang kita nyebut biasanya dengan TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kalau kecurangan itu harus terstruktur, sistematis dan masif, ya. Yang kedua yang biasanya terjadi apa? Adanya kesalahan penghitungan suara. Itu yang paling banyak ya. Oke. Yang ketiga apa? Misalnya ada pelanggaran kepemiluan pilkada. Misalnya apa? Contohnya. Misalnya kemarin ada pihak yang ternyata tidak sesuai syarat tapi dinyatakan lolos sebagai memenuhi syarat misalnya begitu. Nah, itu bisa jadi apabila memungkinkan. Oke. Nah, terakhir baru kemudian petitum. 1 2 3 misalnya begitu. Apa itu petitum? Petitum itu adalah permohonan yang diajukan. Misalnya, apa permohonannya? 1. Pembatalan surat keputusan KPU tentang penetapan pemenang. Yang kedua, apa? Berkaitan dengan misalnya, ya memohon, betul, mengabulkan. Tapi itu justru pertama ya, justru mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang kedua, misalnya membatalkan surat keputusan KPU, termohon. Yang ketiga, misalnya apa? Permohonan untuk melakukan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang. Ya. Atau kalau memang karena terjadi kesalahan penghitungan, maka menentukan suara yang benar menurut pemohon. Jadi Mahkamah Konstitusi boleh menentukan ini loh yang benar, gitu kan? Karena ternyata pada saat rekapitulasi terjadi kesalahan penghitungan. Oke. Yang terakhir, masih ingat? Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ya et bonum. Oke? Ada lagi yang terakhir yang belum, ini nomor itu. Ini ada lagi yang terakhir, harus ada tanda tangan, betul. Betul ya, tanda tangan. Oke? Sampai di sini. Nah, saya punya studi kasus. Studi kasus, contohnya seperti ini. Ini adalah ya. Nah, kemarin ya Pilkada Jakarta. Oke, Pilkada Jakarta itu memang tidak ada sengketanya. Jadi ini seolah-olah ada sengketanya. Oke, maka contoh seandainya kita berandai-andai ya, karena ini kasus yang digunakan hanya untuk kepentingan pembelajaran saja seolah-olah. Seandainya misalnya kemarin ada 3 pasangan calon. Ya. Yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian ada Dharma Parengkuan dan Kun Wardana. Terus ada Pramono Anung dan Rano Karno. Yang menang kemarin Rano Karno. Oke. Nah, selanjutnya. Waktu itu santer bahwa pasangan Ridwan Kamil ini mau mengajukan permohonan. Itu meskipun nggak jadi. Nah, kita coba seandainya pada waktu itu Ridwan Kamil mengajukan permohonan gugatan. Waktu itu misalnya contoh. Ya, ini contoh. Ini klaimnya menurut Ridwan Kamil. Ya, harusnya nggak sampai 50%, gitu kan. Nah, maka
Nih, misalnya ya, timnya Ridwan Kamil ini punya banyak sekali data tentang pelanggaran-pelanggaran pilkada. Betul? Nah, maka ya, buatlah gitu. Buatlah ini tuntutannya. Maka buatlah gugatan ya, yang seolah-olah Anda ditunjuk menjadi kuasa hukumnya Ridwan Kamil. Oke, sudah paham posisi kasusnya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita coba kerjakan bersama-sama dari studi kasus ini, ya, dari studi kasus ini. Ya, strukturnya masih sama dengan yang sudah kita tuliskan. Misalnya, jadi kalau menurut data Pilkada Jakarta itu ya diputuskan ya beberapa data, misalnya putusan itu ada di putusan 210 ya tahun 2024, tanggalnya ya tanggal 8 Desember 2024 tadi. Nah, maka misalnya kita ngajukan gugatan itu tadi tenggang waktunya berapa? Tanggal 24 jam. Maka misalnya kita ajukan pada tanggal 10 Desember 2024 ya, misalnya begitu. Oke. Nah, sudah ya, tanggal terpenuhi. Satu. Terus apa lagi? Kewenangan. Kewenangan. Berarti kepada Mahkamah Ketua MKRI. Oke, sama ya. Ini. Terus yang kedua identitas. Identitasnya mana? Siapa? Satu, identitas pemohon, yaitu pasangan Ridwan Kamil. Oke, ini identitas sudah. Oke, terus ada lagi terhadap KPU siapa? DKI Jakarta, ya, daerah khusus Jakarta. Oke, di mana? Salemba, ya. Misalnya nanti cari sendiri datanya. Misalnya MK itu di Medan Merdeka Barat, nah, KPU DKI itu di Salemba, ya. Selanjutnya masuk apa? Kewenangan. Kewenangan tadi menjelaskan tentang bahwa kompetensi absolut. Apa yang harus ditonjolkan di sini? Bahwa sengketa ini adalah sengketa pilkada yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke? Oke. Nanti ada, kita sudah punya. Yang kemudian yang kedua, legal standing. Bahwa pasangan calon itu adalah peserta pasangan calon pilkada dengan nomor urut ya, peserta pilkada nomor urut 1, sehingga sah menurut hukum untuk menjadi pasangan calon ya, sehingga dia punya legal standing. Yang ketiga tentang tenggang waktu. Tenggang waktu itu intinya adalah bahwa sengketa itu diajukan masih pada tenggang waktu yang ditentukan. Oke. Terus kemudian ya, kita akan masuk ke posita. Posita, apa saja yang isinya? Isinya ini tadi. Ini alasan-alasan pengajuan permohonan, misalnya adanya money politik, adanya pelanggaran, adanya pengerahan massa, adanya anak-anak yang dilibatkan dalam kampanye dan seterusnya. Oke? Sehingga karena banyaknya kecurangan ini, maka kita masuk di petitum. Di petitum 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ini yang pertama. 2, membatalkan surat keputusan KPU ini. Ya. Nomor 210 dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, ya, memerintahkan, siapa yang diperintahkan? KPU DKI Jakarta atau termohon untuk melakukan PSU, ya. Dan keempat, kelima, kalaupun masih ada ya yang mau dimohonkan, boleh ditambahkan. Tapi yang paling utama ini. Oke ya. Terakhir,
itu ada kemudian ada juga kita, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono dan ditanda tangani. Kalau ada kuasa hukumnya maka ada yang tanda tangan. Kalau tidak ada kuasa hukumnya maka pasangan calon sendiri yang tanda tangan. Kalau ada kuasa hukumnya maka maka kuasa hukumnya yang tanda tangan. Oke. Nah, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jadi Pak, kan dalam pokok perkara itu misalkan terkait tindak pidananya kayak praktik politik uang. Nah, kalau misalnya itu meskipun misalnya ini udah diajukan, udah ada ponis pidananya misalnya. Nah, tapi kan terkadang tuh aktor utama di balik praktik politik uang itu tidak teridentifikasi atau tidak diadili kan Pak. Okay. Nah, apa konsekuensi hukum dari tidak diketahuinya pelaku utama dalam kasus ini misalnya? Baik, jadi kalau misalnya ada unsur pidananya, maka ada namanya pidana pemilu. Nah, ini akan diselesaikan melalui sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Di sini nanti akan ada tuh pemeriksaan pidana pemilu, tapi dia tidak akan mengubah hasil putusan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi meskipun itu nanti berlanjut, ya, pidana berlanjut, maka sama putusan itu tidak akan merubah putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya di mana? Contohnya pada dulu ada kasus di Bekasi begitu, ya, tapi pileg. Nah, itu sama. Jadi pilegnya sudah selesai, tapi sengketa di MK-nya sudah selesai, baru kemudian pidananya jalan begitu. Kemarin juga sama, ada money politik di Barito Utara. Apa akibatnya? Semua putusannya MK, semua pasangan calon itu dinyatakan didiskualifikasi semuanya. Begitu. Oke? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih ya kepada akhirnya ya. Jadi semuanya sudah paham ya ini ya. Nanti apabila ada pilkada lagi, siapa tahu ada mahasiswa ya atau dari Unusia, alumni Unusia yang bisa menjadi pengacara di pilkada. Oke. Terima kasih ya. Sebelum saya tutup ya, kita berdoa akhir perkuliahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harap apa yang kita capai hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Semoga penyampaian video ini dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan positif dalam pengajuan sertifikasi dosen atas nama saya Sigit Nurhati Nugraha. Semoga ini menjadi pertimbangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.